Hah? Waduh. Strawberry. Selamat malam, Mbak. Malam wis. Ndi ki suarane kok ilang. Digawa wewe gombel lah. Halo? Oh iya wes oke. Enten. Ada lengkap. Jelas kok lengkap sampai ngelindur. Gimana ada apa Mbak? Masya Allah, bengi-bengi gak turu ta? Dereng iki lho, makane nganu wampun bejo kali rencange to. Ojo terlalu boso Mbak, aku tadi nggak begitu paham. Oh, Nanti jeneng. Bahasa Indonesia aja, jadi biar oh iya iya. agak mudah, biar nggak takut untuk pemahamannya. Bagaimana piye? Iya ini loh Miss kan apa namanya? Teman saya itu kan visanya habis tahun depan ya kan. Terus Dia tuh harus extend bisa tanggal 28 bulan 2 kemarin. Kan dia ini satu agent sama saya gitu loh. Pas kemarin itu nggak tahu kenapa kok hati saya itu kok pengen nelpon dia gitu kan. Padahal nggak pernah sih telepon lama gitu, cuman chat biasa itu kan. Pas kebetulan telepon kok aku nanya sama dia itu kan, oh Beb, kamu udah extend belum? Aku bilang gitu. Apa extend apa? Kata dia bilang kan, nah visaku kan habis tahun depan. Loh, kamu nggak ngecek ya? Aku bilang gitu. Ya enggak lah, kita kan dikasih ikut tuh kontraknya 2 tahun katanya kan. Terus saya bilang iya sama, aku pun juga gitu, tahun depan habis kontraknya. Tapi kan kita gara-gara corona kemarin dikasih extend berapa bulan, aku bilang gitu sama dia kan. Terus dia bilang, masa sih, kata dia bilang, nanti ulah aku masih di jalan, perlu pulang kerja. Dia kan kerja di majikannya itu kan stay out tuh men. Jadi habis itu udah sampai rumah baru dia ngecek. Loh, ya udah Beb, nanti kok sampai rumah cek kan gitu kan. Pas dipoto kan sama saya tuh kan, coba lihat kan Beb ini gimana katanya kan. Terus saya lihat loh, kok ini kamu harusnya extend tanggal 28 Februari kemarin, kata bilang gitu. Kok kamu nggak extend? Lah aku nggak tahu, kata dia bilang gitu. Lah kamu udah ya, katanya. Aku udah kemarin. Itu kan aku nanya juga sama Miss Yuli, bilang gitu. Aku nggak tahu kok, bilang gitu kan. Terus gimana agentnya? Mana agent nggak mau itu karena nggak ada uangnya, majikanku nggak mau ngasih duit, aku bilang gitu kan. Terus coba kamu gimana cara extendnya apa aja, kan? Yang saya kasih tahu dia, yang Miss Yuli kasih tahu saya itu kan, formulir 98A sama surat rekom dari majikan itu. Terus saya nanya lagi, oh tapi tunggu dulu, saya bilang gitu. Dulu paspor kamu, saya bilang gitu, kalau masih expirednya lama enggak? Saya bilang itu soalnya kan kalau mau extend itu kan 6 bulan sebelumnya itu apa? Kita harus bikin, saya bilang gitu kan. Sebentar aku lihat, dia bilang. Pas dilihat itu kok, loh ini tanggal 28 Maret besok ini, kata dia bilang. Ya Allah, kamu udah mati semua itu gimana? Saya bilang, aku nggak tahu Beb, kalau kamu udah ngingatkan aku paling apa namanya, tahu-taunya nanti kalau pas mau pulang habis kontrak, tadi bilang gitu. Ya Allah, saya bilang gitu kan. Terus gimana ini, dia bilang gitu kan. Saya bilang, nah itu nanti saya tanyakan sama Juli, saya bilang gitu. Terus malah ini Mem, gimana? apa namanya, kan tadi malam tuh kan teleponnya, terus tadi pagi tuh kan saya suruh siapkan semuanya itu kan, paspor sama kontrak kerja, apa namanya, kontrak kerja sama visanya itu kan. Saya suruh dia bawa ke rumah majikannya itu kan. Dikasih tahu sebelum itu kan. Tapi sebelum kamu extend itu kamu harus bikin paspor dulu loh ke KJRI, baru bisa ke imigrasi, saya bilang gitu kan. Kalau enggak kamu enggak bisa, soalnya paspormu tuh udah mati, saya bilang gitu. Iya katanya. Pas tadi pagi saya chat dia, saya nanya gimana, udah kamu bilang sama majikan belum? Terus dia bilang udah Beb, tapi majikanku katanya dia bilang aku suruh ngurusnya minggu apa namanya, Senin depan katanya. Ya Allah, masih diundur lah gitu Mem.
gimana itu Doku, itu nyawa kamu loh, saya bilang. Iya aku pusing ini gimana, dia bilang gitu kan. Kamu ya Allah, saya bilang, kok bisa trader gitu sih, saya bilang. Orang aku aja yang kurang sebulan kemarin udah bingung kayak apa, sampai nanya-nanya kesana kesini nggak tahu. Terus kebetulan terus nanya Miss Yuli itu, saya bilang gitu. Malah ini kata tadi kan gimana? Dia ngechat si agentnya ya, agentnya tuh kan dikasih tahu itu kan, minta tolong lah, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, maaf ya Dir, kami nggak bisa bantu soalnya visa sama paspor kamu itu udah mati semuanya, kata dia bilang gitu. Jalan satu-satunya itu katanya kamu harus datang ke imigrasi sama majikanmu, dia bilang gitu. Benar kan ya? Langkah terbaik dan termudah biar nggak makin ruwet kayak gitu loh. Jadi paling tidak majikan harus dilibatkan karena paspornya kan juga sudah expired kan tanggal 28 ya? Iya. 28 Maret. Maret ini. 28 Maret berarti kemarin. Iya. Oke, berarti itulah. Ini katanya Miss, dia tuh ini kan juga nunggu, katanya pengen ngomong langsung, pengen dia unek-uneknya tuh dikeluarkan sama Miss Yuli gitu. Bisa nggak digabung? Bisa, coba sampean calling. Bentar ya. Siap. Ini ganyong darling kayaknya iki. Mekisut ngene. Iya. Apa? Jenom. Halo, selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Piye kabare? Baik, Mbak. Baik. Aku Ika. Oh iya, saya Yuli. Mbak, ada penjalo tolong. Bagaimana? Tolong-tolong ke Pak Polisi, Mbak. Aku tuh kan kerjanya sibuk ya, Mbak. Terus majikanku tuh juga sibuk. Ini kan majikanku baru setelah kontrakku, maksudku majikanku baru setelah aku nang Hongkong. Sebelumnya kan aku ora tau ngurusi masalah urusan paspor, visa dan sebagainya, mesti agen, Mbak. Terus biyen iku kan dicekel majikan ya, kayak paspor sembarang. Jadi saiki iki bener nang majikan iki aku kan 6 bulan, aku 7 bulan ya. Aku kok ora sama sekali ki ora tak cek kan pasporku ki. Kapan mati nih visa aku ki. Ya sama sekali ndak tak cek ya, tak dekekne neng gledak ngono tok wis tak delete satu tempat, ora tak udik-udik soalnya kan aku kan repot banget toh, Beb. Aku ki bener-bener lali ndak roh. Akhirnya Mbak Titin mambengi semalam gue telepon aku dengan santainya lah, aku jawab, halah pora yo urip ora ana apa pemberitahuan apa-apa. Aku yo ngono, pemberitahuan apa to yang jarene jajakan. Aku ngono. Aku ku ngecek, Beb, ma jan last date terakhirku ki pasporku tanggal 28 Maret, Beb. 2025 apa 2023? 2023 saiki ki mati. Congratulations. Sama kesukaan. Terus iki bener-bener jan kasusnya bener-bener lali, ndak roh sama sekali, jan sak plengan ya. Bukan kok sengaja enggak. Visaku juga seperti itu. Visaku kan biasanya sebelum habis paspor itu kan mesti visa habis toh. Aku enggak mikir teko semono ki, enggak mikir. Apa maneh mikirku aku visa ya oleh 2 tahun lah wong karena corona ndek iki rasa sepen kan masalah. Mikirku kan seperti itu toh. Jentan. Aku kantan. Pokoknya mikirku enggak mikir secara jauh. Pokoknya tak tinggal geledak. Orang pernah mikir kapan expired dan sebagainya enggak. Aku akhirnya kan yo panik ya mambengi. Oke, aku langsung hubungi bosku. Bosku pun explain to me tomorrow. Nah, isu itu kan, Beb, aku urung apa-apa, aku langsung siap-siap pikir menggeserku, aku langsung melayu ngurusi paspor atau dan sebagainya ya. Berhubung majikanku kan sangat repot, biar pembantu 2 gak iso. Last minute aku gak iso, Beb, ditinggal gak iso. Soalnya kan bocah sekolah. Wes ngene. Kan hari Senin DE holiday di Jepang kan. You make it when next Monday. Tapi apa-apa kuwi mati, Pak, iki piye? Kabeh kan bose bapakku. Majikan kuwi wis ora kena dijak omong, Beb. Majikan kuwi ora kena dijak omong, ngene iki wae agensi wis bayar, agensi larang ngurusi. Kowe dhewe dokumen penting kok yo ora dicek. Aku yo mek sesori lho lali tenan. Terus piye? Terus tak dudone kabeh pekakatku tak dudone. Is okay.
bapakku kan yo ngecek iki mang lek muni. Aku terus tan wingi dikirimi surat kok ngene Mbak Titin kan. Apa kuwi tak kirimne bapakku mambengi langsung. Oke, I will make the letter. Terus iki mang aku telepon agen, aku hubungi agen kan. Agen jarene kena help karena pasporku mati, visaku expired sebulan. Terus aku ngomong bapakku lah Pak, iki sing iso membantu mau dirimu tok aku nang imigrasi lho. Bapakku kan wong repot toh, bapakku kan wong bank toh Beb. Bapakku kan wong maksudku manajer tertinggi bener-bener repot banget lah pokoknya. Terus ngene lek muni nang aku, "It's okay lah Ika, I will make the letter for you." Lek muni ngono tok nang aku iki mengki terus aku kudu piye Beb ngene iki Beb. Terus lek aku ngatasi piye? Oke, gini satu-satu dulu. Oke, satu-satu dulu. Yang penting sampean harus ada surat pengantar dari majikan. Pertama ditujukan ke KJRI kayak gitu ya, bahwa sampean itu masih bekerja sama majikan itu, terus kontraknya habisnya kapan kayak gitu kan, karena memang tidak pernah membuka yang namanya visa izin tinggal dan paspor masa berlakunya, dan baru tahu itu saat ini juga kayak gitu kan. Makanya sekarang proses pengajuan untuk renew paspor kayak gitu. Jadi ini memang ditujukan ke KJRI. Jadi yang bikin surat itu majikan sampean kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Nah itu nanti kalau suratnya udah ada ditambah surat, jadi terus fotokopi paspor, fotokopi kontrak, fotokopi visa kayak gitu kan. Terus nanti surat yang dari ke imigrasinya itu juga sama. Jadi ditunjukin aja. Nanti selepas paspor jadi, aku langsung ke imigrasi. Pak KJRI, ini sudah ada surat pengantar atau surat rekomendasi dari majikan kayak gitu. Tapi surat yang dari imigrasi kasih aja ke imigrasi. Jadi sampai selipkan kopinya aja. Mereka yang berarti kudu kayak surat loro Beb ke imigrasi Hongkong karo ke KJRI. Betul. Yang ke KJRI intinya ya, pokoknya sampean ngomong sama bapak sampean, mungkin bapak sampean sudah paham lah, tapi poinnya aja, tapi nanti bisa ditambah dan dikurangi sama majikan. Poinnya aja yang ke KJRI itu intinya sampean itu masih bekerja sama majikan ini, ya kan? Terus di bawah nomor kontak juga muni ngono nang bapakku Pak, to make approve when I still working with you, so you must go with me to the imigrasi. They say, okay lah Ika, I will make the letter ngono. Berarti kan wis paham. Jadi kalau sudah ada surat pengantar, jadi ya lumayan sudah, sampean itu tidak akan ada masalah yang besar. Kalaupun nanti kalaupun nanti seandainya suratnya kurang jelas atau kurang komplit, ada yang minta ditambahi kayak gitu, nanti sampai ngomong sama bapak Pak, ini nanti kalau sewaktu-waktu imigrasi minta telepon diangkat loh ya. Biasanya kan anung kayak gitu ya, nggak ada nomornya imigrasi, biasanya telepon itu. Tapi majikanku barengnya lo yang ada Jepang 10 dino loh Beb. Yang penting berangkat aja dulu, nanti bisa atau tidaknya kan nanti dilihat nanti. Yang penting majikan bilang aja, majikan sekarang loihang di Jepang, pulangnya kapan kayak gitu. Kalaupun seandainya 10 hari. Pokoknya intinya kalau KJRI seperti itu tadi. Kalau ke imigrasi Hong Kong, intinya suratnya itu telat extend visa karena baru telat untuk perpanjang paspor. Nah sekarang sudah perpanjang paspor, terus hari ini sudah bikin paspor yang baru dan minta untuk di extend visanya sampai finish kayak gitu ya. Jadi keterlambatan dari bulan tanggal berapa sampai detik ini, pembantu atas nama siapa, nama sampean ya, itu masih bekerja sama saya dan akan continue sampai finish kontrak. Selama bekerja, telatnya itu kan bulan berapa? 2 kan, jadi 2-3, jadi sekitar 1 bulan kan. Jadi selama 1 bulan ini pembantuku masih kerja sama saya dan masih terima gaji sekitar berapa, kayak masih, gitu. Menteranan gitu bener-bener lupa Beb, ya Allah. Aku kok jadi goblok-goblok nih kancaku kan pembantu 2 jangan nyawane dadi aku rasa mulai Indo rasa nyapa-nyapa aku jalan delok paspor aku ki kok yo hansaku, maksudnya aku ki kerja bertahun-tahun kok yo bener gak mikir lho, kayak mau ngalih gitu lho. Cara gak Mbak Titin telepon aku ya, aku gak akan mungkin sampai ke finish kontrak, mungkin aku juga gak akan ngecek. Sing penting gajiannya gak lali ya tiap bulan ngono ya, nompo ngono ya. Iya. Oke, aku yo nyala aturan, merasa gak nyala aturan ngono. Gak apa-apa kan. Aku takok, kuwi kan
Aku kena denda pira misal. Dendone paling kon traktir aku ngopi, sarapan ngono. Iya jelas lah. Oh ya. Ya wis kapan-kapan yo, coba titin kawor. Guyon. 230 bayar visa. Oke. Jadi nanti yang dibawa kalau paspornya sudah jadi, fotokopi paspor yang baru, terus fotokopi visa, fotokopi kontrak kerja, surat dari majikan, terus setiap bulan gajian itu tanda tangan enggak? Tanda tangan lah, tiap gajian tanda tangan lah, tanda tangan cimeng lah. Nah, oke. Nah, itu dibawa juga nanti di fotokopi. Terus surat rekomendasi dari majikan itu yang penting. Bapakku sampean minta fotokopi ini, Pak. Ini nanti diminta sama imigrasi sebagai bukti bahwa setiap bulan saya masih terima gaji gitu. Ya wes lah. Begitu sih. Jadi nggak ada masalah. Pokoknya selama majikannya masih mau tetap tanggung jawab, nulis surat, tinggal sampean ngintik ya buat pengalaman yang lainnya. Aku di bed dia mau Mbak Titin ya memang overstay. Cuma kan sampean overstay-nya kan di dalam majikan. Hah? Makasih Mbak ya. Kalau ditangkap polisi bilang aja, Om Jiwo, man ngolopana kayak gitu no. Li kok ngolopan tinwa homa no. Ayo melak aku nang kantor polisi. Mau nyapu aku duwe majikan kok melak nang kantor polisi nyapu masalahku apa? Aku gak nyolong kok. Lah gendeng aku jalan ya Allah, aku ora mikir teko semono lah. Iya. Ya wis makasih. Yang penting sampean harus tatak. Oke, siap. Demi Mbak Strawberry loh. Tak tulis jenenge Strawberry. Ya Allah, terus suwun banget ya Mbak Titin. Mbak Yuli. Siap. Oke. Coba ngopi bareng yuk. Ya oke, wis sampean ndang bubuk nyenyak. Jangan lupa. Jangan rene loh. Hasilnya nanti kalau udah dari KJRI seperti apa kabar-kabar aja kayak gitu ya. Makasih ya Mbak, aku butuh bantuan sekali aku tetap telepon sampean lah ya. Oke siap, kalau nggak tangkat berarti saya sibuk gitu ya. Sepurane ya Mbak ya. Nggak apa-apa, lek gak sibuk kan nomor duit engko. Oke. Makasih ya Mbak. Siap, bye. Aku tak tunggu sesuk tangi jam 6. Ya wes semangat nang mimpi yuk. Bye. Bye. Nah udah nggak ada masalah. Iya alhamdulillah. Yang penting mbaknya tatak mau untuk. Kadang yang teman-teman khawatir itu wes telat extend, telat bikin paspor. Ini memang sebenarnya masalahnya kan double. Masalahnya double. Cuma penanggung jawabnya kan majikannya ada kayak gitu kan. Jadi yang penting mbaknya tatak mau berangkat terus bisa ngomong bahasa nyambung sama petugas imigrasi, nggak ada masalah kayak gitu. Majikannya kan juga. Iya Miss tadi. Tadi siang itu kan dan nanya terus sama saya kan, piye terus gitu. Terus aku pusing. Saya bilang, udah nanti aja itu ya kalau kita istirahat, selesai kerja nanti aku tanya sama Miss Yuli. Saya bilang gitu. Oh iya Beb, tolong ya tanyakan, dia bilang gitu. Soalnya aku juga nggak tahu ini gimana prosesnya, punyamu malah mati juga paspornya. Saya bilang gitu kan. Nanti Miss Yuli itu yang tahu nanti biar ngasih sarannya gimana, solusinya buat kamu. Saya bilang gitu ya. Selesaiin satu persatu kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya memang ini sebuah masalah, tapi jangan dibuat masalah besar kayak gitu. Jadi kita jalanin kayak gitu kan, kita adepin kayak gitu kan. Karena kan masih ada penanggung jawabnya majikan. Jadi ya kita masih tertolong kayak gitu. Terkecuali kalau kita sudah putus kontrak, visanya wis gak ono, terus habis itu paspornya mati ya. SPLP dong, terus habis itu harus pulang ke Indonesia. Ini Mbak, saya juga mau nanya, kan saya kalau gajian nggak pernah suruh tanda tangan ya, itu nggak apa-apa ya? Nggak ada apa-apa, yang penting sampean podo penae majikan lancar toh gajian, nggak ngutang toh? Enggak, alhamdulillah enggak pernah, malah 2 hari sebelum tanggalnya itu kadang udah dikasih. Oke, kalau lancar-lancar aja sih nggak ada masalah. Cuma bagi majikan, bagi teman-teman yang majikannya kadang seneng nyicil gajian, terus habis itu kadang libur nggak diganti uang atau nggak dibolehin libur kayak gitu kan. Nah itu yang harus dibikin catatan kayak gitu. Tapi kalau majikan lancar sampai lancar sih nggak ada masalah kayak gitu aja. Ya, alhamdulillah sih lancar. Amin. Ya udah, makasih Miss ya. Oke. Ini pun ganggu malam-malam. Nggak apa-apa. Saya maaf banget bisanya malam kayak gini barusan nguli ya. Jadi longgar. Apa Miss, saya udah
apa namanya, ngerti lah Miss Yuli soal sibuk itu. Pasti udah mikir, oh ya nggak apa-apa lah. Malah makasih banyak ya Siap. Miss ya. Percakapan malam ini kita rekam terus nanti kita masukkan ke konten YouTube, nggak apa-apa ya Mbak ya, untuk peringatan aja Oke, teman-teman nggak yang lain apa-apa. untuk diperhatikan paspor dan Sama visanya. pembelajaran Siap. Mbak Liannya Betul lainnya. sekali. Makasih banyak loh Mbak ya, suwun sangat. Oke, Sehat sami-sami. selalu. Oke, yuk selamat malam, selamat istirahat yuk. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, malam-malam jangan sampai ngompol mimpi indah, karena paspor dan izin tinggal itu penting. Kalau majikan bisa diajak kompromi, kerjasama, gampang, masih bisa bernafas dengan lega. Wis kadang majikane jawahat, mau ngomong ae wis wedi, apalagi visane koge atau telat untuk extend visa. Paspornya dicek lagi ya, jangan sampai kedandapan kayak mbaknya ini. Untung ini majikannya dia bisa komunikasi dengan baik dengan sama majikannya, jadi tidak terlalu masalah berat, cuma bingung aja sih, namanya juga lagi kena masalah. Mudah-mudahan kita bantu doa aja, dengan doa dari teman-teman yang sudah setia mendengarkan di channel YouTube saya. Mbaknya yang lagi ketimpa musibah, telat renew paspor, telat extend visa, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran untuk berproses. Suwun sangat dan see you the next video. Bye bye.